Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman level 9? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Baik, kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini masih tentang teks diskusi, namun pokok materinya berbeda ya. Materi ini adalah struktur dan unsur kebahasaan dari teks diskusi. Kompetensi dasar yang akan teman-teman capai adalah menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Baik, yang pertama adalah struktur teks diskusi. Teman-teman boleh sambil membuka buku paketnya ya, halaman 189. Struktur teks diskusi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah isu atau permasalahan. Yang kedua adalah argumen atau pendapat. Yang ketiga adalah simpulan atau saran. Ya, yang pertama adalah isu atau masalah. Ya, karena kita akan berdiskusi atau mendiskusikan sesuatu, berarti harus ada isu atau permasalahan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan untuk dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Pada pekan-pekan yang lalu kita pernah sama-sama membaca tentang kopi ya teman-teman. Nah, itu merupakan isunya, permasalahannya. Ada yang mengatakan kopi itu baik untuk kesehatan, ada juga yang mengatakan sebaliknya, kopi tidak baik untuk kesehatan. Nah, di sini ada argumen atau pendapat. Argumen atau pendapat ini dari sudut pandang ya, sudut pandang orang pertama atau orang kedua ataupun yang lainnya. Argumen ini bisa argumen yang mendukung, pro, bisa juga argumen yang menentang atau kontra. Dan yang terakhir adalah simpulan atau sarannya. Dari permasalahan itu dan dari diskusi, baik yang mendukung ataupun menentang, akhirnya dicarikanlah solusi atau sarannya dan disimpulkan. Nah, kalau tentang kopi berarti kesimpulannya apa teman-teman? Masih ingat? Ya, kesimpulannya berarti dari teks diskusi tentang kopi itu baik dikonsumsi, tapi jika dikonsumsinya secara berlebihan akan mengganggu kesehatan juga. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Ya, Ibu ulang sekali lagi, struktur teks diskusi ada isu atau permasalahan, argumen atau pendapat, dan simpulan. Berikutnya, aspek kebahasaan teks diskusi. Ada kohesi dan koherensi. Kohesi itu merupakan kesatuan, koherensi merupakan keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Nah, kohesi atau kesatuan, keterkaitan secara utuh dan padu gagasan-gagasan dalam sebuah paragraf. Koherensi, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah teks, misalnya teksnya terdiri dari beberapa paragraf, anggaplah 3 paragraf ya. Di sini harus keterpaduan ya, kesatuan dan keterkaitan antara paragraf 1 dan dengan paragraf yang lainnya. Jangan misalnya paragraf yang 1, paragraf pertama mengatakan tentang kopi, kemudian paragraf kedua tentang narkoba, paragraf ketiga tentang kopi lagi. Berarti itu tidak kohesi dan tidak koherensi, tidak kesatu, tidak padu juga. Di sini ada contoh. Selama ini kita sering mendengarkan banyak informasi yang seolah saling berseberangan mengenai konsumsi kopi. Ada yang mengatakan kopi baik untuk kesehatan dan menganjurkan minum kopi hingga 3 gelas per hari. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, kopi dapat meningkatkan risiko kanker dan menganjurkan untuk membatasi konsumsinya. Sebaiknya minum kopi atau tidak? Nah, benarkah kopi aman bagi kesehatan atau justru tidak aman bagi kesehatan? Nah, dari paragraf tersebut, gagasan utamanya yang mana? Nah, untuk mengetahui kohesi dan koherensi itu, kita harus tahu terlebih dahulu gagasan utama. Teman-teman masih ingat gagasan utama? Gagasan utama bisa terletak di awal dan di akhir, atau bisa juga terletak di awal dan akhir ya.
Gagasan utamanya pada paragraf tersebut apa? Banyak informasi yang saling berseberangan mengenai konsumsi kopi. Nah, ada penggunaan kalimat ada yang mengatakan demikian, serta ada juga yang mengatakan sebaliknya. Sebagai penjelas, gagasan utama menjadi sarana yang membuat paragraf menjadi padu dan runtut. Jadi kalau misalnya paragraf utamanya tentang kopi, berarti kalimat-kalimat berikutnya atau paragraf di bawahnya itu masih berkaitan dengan kopi. Itu yang dikatakan kohesi dan koherensi. Struktur yang kedua atau aspek kebahasaan yang kedua adalah penggunaan modalitas. Ya, ini kata baru ya teman-teman. Modalitas, apa itu modalitas? Modalitas disebut juga dengan kata kerja bantu. Adalah dalam kalimat, modal dapat ditambahkan sebelum kata kerja utama untuk mengatakan maksud tertentu. Misalnya keharusan, kemungkinan, keinginan, dan lain sebagainya. Contoh kata kerja modal adalah harus, dapat, boleh, ingin, akan, dan mungkin. Contoh dalam kalimatnya, beberapa kandungan dapat memberikan efek baik pada sejumlah problem kesehatan tertentu. Ada kata dapat. Nah, ini adalah kata kerja bantunya, dapat. Kata kerja utamanya yang mana? Ya, kata kerja utamanya memberikan. Kata kerja ya, itu merupakan kata kerja. Memberikan, kemudian mendapatkan modalitas. Ya, mendapatkan kata kerja bantu yaitu kata dapat untuk lebih menyatakan maksud tertentu. Berikutnya kalimat evaluasi. Teman-teman pasti sering mendengar istilah ini. Siapa yang rindu evaluasi di sekolah? Ya, evaluasi berarti penilaian bagaimana kalimat-kalimat tersebut atau teks diskusi tersebut berisi tentang apa, ya. Di sini kalimat evaluasi adalah kalimat yang berisi penilaian. Perhatikan contoh berikut. Ada yang mengatakan kopi baik untuk kesehatan dan menganjurkan minum kopi hingga 3 gelas per hari. Pada kalimat di atas terdapat evaluasi atau penilaian tentang dampak kopi terhadap kesehatan melalui penggunaan kalimat kopi baik untuk kesehatan. Nah, itu merupakan kalimat penilaian ya. Karena di satu sudut pandang ada yang mengatakan kopi itu baik untuk kesehatan. Kemudian ada juga yang mengatakan kopi itu kurang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Betul. Berikutnya ada kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Kosakata yang berisi ungkapan perasaan. Betul sekali. Perasaan yang bagaimana, teman-teman? Perasaannya bisa saja perasaan suka, duka, senang, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Nah, kosakata emotif adalah kosakata yang berisi ungkapan perasaan, misalnya berkaitan dengan sikap pro, mendukung, atau kontra terhadap masalah yang didiskusikan. Berikut ini ada contoh. Menariknya, manfaat ini ditemukan pada konsumsi kopi berkafein dan tidak berkafein, sehingga diduga ada kandungan lain kopi yang bermanfaat untuk mencegah diabetes. Di situ ada penggunaan kata menariknya pada kalimat tersebut. Nah, kata menariknya merupakan ungkapan perasaan suka atau tertarik terhadap suatu hal. Boleh juga perasaan tidak suka. Nanti teman-teman tinggal cari saja bagaimana kalimat atau penggunaan kata kerja emotif. Berikutnya, kata tugas. Ya, kita pernah pelajari ini juga. Kata tugas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kata depan. Kata depan itu ada kata depan ke, dari, dan di. DI ya, di. Contohnya, ayah pergi ke kantor. Ke kantor. Itu merupakan kata depan, jadi penggunaannya diberikan spasi. Kemudian ada kata sambung ya. Kata sambung adalah kata sandang ya teman-teman. Kata sandang dan, atau, yang, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata sandang. Kata sambung konjungsi ya teman-teman, maaf. Kata sambung konjungsi, ada lagi kata sandang. Kata sandang juga terbagi menjadi 3.
Kata sandang yang pertama ada si. Si, coba kita buat contohnya si. Si kancil pergi berlari menemui ibunya. Ya. Kemudian ada kata sandang sang. Sang ya. Sang raja mengutus ajudannya untuk pergi ke daerah seberang. Kemudian ada lagi kata sandang para. Para siswa SMP Tunas Harapan Ilahi sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Itu dia. Berikutnya ada partikel. Partikel ini ada partikel lah ya teman-teman. Contohnya ada pergilah, buanglah, atau ambillah. Dan terakhir adalah kata seru. Kata seru ini kalau dalam istilah kita itu Masya Allah, kemudian Subhanallah, ya. Kemudian apalagi Allahu Akbar dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia sendiri, kata seru itu ada amboy, kemudian apalagi amboy, wah, aduh, dan lain sebagainya. Tapi harapannya teman-teman menggunakan yang Masya Allah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Baik, semoga teman-teman dapat memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan pada Google Classroom. Tugasnya boleh cek Google Classroom dan kerjakan pada kolom kelas, pada kolom masing-masing ya. Soalnya Ibu sudah buatkan kolom tugas kelas 9A, 9B, dan 9C harapannya sesuai dengan kelasnya masing-masing agar memudahkan pengoreksian. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.